Oke, selamat datang di vlog perdana saya Anto Arif yang berjudul 2020. Eh, ya seperti yang kita lihat di sini banyak majalah. Em, saya kali ini di vlog pertama pengen bercerita soal riwayat pekerjaan saya, apa-apa aja yang udah saya lakukan semenjak akhir 90-an atau awal 2000-an sampai ke 2020. Kira-kira 20 tahun ya. Makanya diberi judul 2020. Ya intinya berbagi aja sih. Dan kali ini yang mau saya bagi adalah pengalaman saya di media percetakan, majalah, eh, yang mana tanpa terasa 20 tahun saya ada di industri percetakan, di dunia percetakan majalah ya. Yang mana sedikit banyak sangat unik karena saya nggak datang dari jurnalistik latar belakangnya. Latar belakang saya adalah uh, seni rupa dan desain di ITENAS, uh, terlebih desain produk 97. Silakan berhitung usia saya. Tapi ya seperti kebanyakan remaja di era 90-an akhir ke 2000-an, pada saat itu kita kami begitu bebas untuk melabrak batasan, melakukan apa saja yang kami suka, kami mau. Uh, karena arus informasi yang begitu deras dengan MTV dan internet terutama membuat kami berhak melakukan apa saja. Dan juga spirit DIY ya, do it yourself pada akhir 90-an yang menyebabkan, yang terjadi juga gara-gara krisis moneter, yang mana kami semua pada saat itu jadi terdorong untuk serba melakukan semuanya sendiri karena harga-harga mahal kalau dari luar ya, kayak majalah luar, pakaian dari luar itu mahal banget. Jadi bermunculan lah uh, clothing lokal, kemudian juga clothing lokal, dan apa lagi ya, majalah-majalah juga ya. Kita mulai tersadar bahwa kenapa nggak kita bikin sendiri aja. Dan akhir 90-an adalah periode yang sangat unik dan berkesan buat saya karena saya baru lulus SMA 97. Silakan berhitung lagi. Hmm, kemudian saya pindah ke Bandung yang sebenarnya uh, nyaris jadi anak IKJ tadinya karena diterima. Um, tapi saya memilih untuk untuk kuliah di Bandung karena ayah saya meminta saya untuk kuliah di Bandung, dan ayah saya juga dulu anak seni rupa ITB. Tapi tidak selesai dulu, dia ngambil dua mata kuliah sekaligus. Ngambil dua jurusan, dua perguruan tinggi sekaligus, Unpad ekonomi dan seni rupa di ITB. Itu seperti layaknya orang-orang di akhir 60-an ya, banyak yang kayak begitu tuh. Ya saya terus memutuskan mengapa tidak kuliah di Bandung gitu ya. Ya udah mau aja. Um, ya ternyata pindah ke Bandung dan kuliah di seni rupa desain itu merubah hidup saya karena saya jadi banyak berkenalan dengan dunia subculture. Terutama karena emang saya di akhir 90-an juga udah mulai tertarik banget sama subculture ya. Adanya poster cafe pada saat itu, kemudian ya MTV lah dengan musik-musik alternatifnya. Terus ya udah saya mulai akhir 90-an tuh udah mulai sering datang ke gigs, poster, terus dengerin musik-musik aneh yang nggak lazim, yang nggak masuk di Indonesia. Artinya gini, hanya dijual hanya untuk kaset-kaset impor, maksudnya kaset-kaset impor, CD impor yang tidak ada tulisannya, hanya untuk dijual di Indonesia. Nah di Bandung pun saya uh, di SMA saya mulai ngeband, udah mulai ngeband, bawain Oasis, Nirvana. Terus di Bandung ya uh,
saya juga mulai ketika pindah ke Bandung, salah satu hal yang pertama yang saya cari adalah lingkungan bandnya. Di mana sih anak-anak band itu, di mana sih anak-anak band pada saat itu, terus ada keseruan apa sih di Bandung pada saat itu di akhir 90-an. Dan ternyata saya nggak salah dengan masuk desain dan seni rupa di ITENAS Bandung, karena di desain ITENAS Bandung di akhir 90-an itu ternyata bercokol sejumlah nama-nama besar pentolan skena indie pada saat itu ya. Ada Udi Pure Saturday yang main drum, dia interior 94 apa 95, terus ada Pecung dan Aji Cherry Bombshell, kemudian siapa lagi ya, angkatan itu nggak inget lagi, paling ini Moka 95. Interior ada Riko, Indra Toma, dan Arina Dede. Band yang full anak ITENAS, desain ITENAS, dan mereka ngospek saya terus sekarang jadi teman baik. Ya Agung juga sih, Pecung juga sih, dan lain-lain. Tapi intinya dari situ banyak ketemu ya gerbang saya untuk kenal ke subculture itu ya, karena kemudian saya jadi mengerti ada di Bandung tuh alternatifnya banyak banget ya. Dan oh ya, satu hal juga yang saya rasakan adalah kultur perlawanan yang sangat-sangat kenceng ya kepada mainstream pada saat itu. Tentu saat itu kita bosan dengan apa yang ditawarkan TV lokal, musik-musiknya, terus bacaan, film, segala macam. Kami mulai mencari-cari, ya ketemulah itu subculture ya, dengan indie pop, grunge, alternatif musik, dan lain-lainnya. Itu juga yang kerasa di ITENAS waktu masuk akhir 90-an. Makin banyak referensi musik-musik aneh dari Eropa, dari Amerika, terutama Eropa ya, Inggris, Britpop. Dan dari ITENAS akhir 90-an itu juga, dari Pecung yang dulu masih tergabung dengan Clothing 347, saya menemukan ada media alternatif yang bernama Ripple. Super aneh, super ajaib, super baru, karena isinya nyeleneh banget, super nyeleneh. Kayak yang ini kita bisa lihat di sini nih. Ini dia Ripple Magazine. Ini edisi 2. Awalnya sebenarnya simpel aja. Ripple itu berasal dari katalog brand clothing lokal 347. Clothing 347 yang isinya anak surfing, anak BMX, itu mulai mahal, apa namanya, barang-barang mahal pada saat itu ya. Jadi mereka memutuskan untuk bikin baju pakaian garment sendiri. Terus mereka membutuhkan katalog, karena tadinya mereka hanya punya mouth to mouth aja, yang mana udah nyampe ke Jakarta, ke kota lain gitu, ke Bali. Akhirnya mereka bikin katalog. Yang episode pertama itu ya katalog dengan sedikit artikel. Nah, baru di episode edisi kedua ini, gimana caranya biar nggak mantul, di episode kedua ini edisi kedua ini mulai banyak memasukkan artikel. Dan kalau nggak salah katalognya malah nggak ada ya. Yang jelas ini diterbitkan 2000, tahun 2000. Persis tahun 2000, karena tahun 99 atau 96 itu si Clothing Uncle 347-nya baru mulai berdiri. Dulu namanya masih 347 ya, 347 Board Rider. Ya ini embrionya sih, ukurannya masih kotak. Ya bahas skateboard segala macem. Di sini juga kaget sih yang, ada band hardcore di Bandung, dan yang seru adalah dibahas di sini. Mungkin di Jakarta pada saat itu saya udah tahu ada band hardcore, saya juga dengerin hardcore, tapi tiba-tiba ada band hardcore yang diliput di majalah, dibahas di majalah dengan gaya wawancara yang selengean banget. Terus di sini juga ada lifestyle ya, yang kental banget, kayak ngebahas soal PlayStation. Terus itu dari sisi internasionalnya. Dari sisi lokalnya adalah ngebahas soal skateboard. Ini
ISA, International Skateboard Association, ngebahas soal keterlibatan skateboarder Indonesia di Asia. Terus juga ada surfing, ngebahas banyak soal surfing di sini. Wait, karena emang anak 37 seneng banget surfing. Dan lumayan ajaib gitu yang wow, surfing. Dari situ saya mulai tertarik dengan jurnalisme sih, yang mana emang seru aja. Saya ingat banget kata-kata Dendi Darman, Dendi Uncle D, Om Dendi yang bilang bahwa Ripple itu mendokumentasikan zaman. Ya, nggak salah karena zamannya memang pada saat itu peralihan zaman yang benar-benar gila. Dengan peralihan dari generasi 80-an yang buat kami terasa garing pada saat itu dengan musik blues atau Still Got the Blue, Gary Moore gitu-gitu ya. U2 atau apa gitu ya. Tiba-tiba kita punya pilihan banyak dengan ini. Lalu ini dia Ripple Magazine. Dari sini beralih ke edisi yang lebih memanjang. Saya nggak tahu pertimbangannya apa pada saat itu. Tapi yang jelas emang ini legendaris sih. Pocket Magazine ya istilahnya. Ini adalah edisi keempat. Dengan estetika yang asik banget sih visualnya ya. Berbeda dari majalah kebanyakan pada saat itu ya. Saat itu saya cuma tahu High atau apa lagi ya. Ya itulah salah satu High lah pokoknya ya. Ini tiba-tiba covernya yang kita nggak tahu siapa, nggak kenal, terus udah gitu judul majalahnya juga kecil, terus Ripple apa lagi Ripple. Terus covernya pink, judulnya Imagine That You Are on the Dance. Ya ada apa sih? Ternyata ya gila sih. Kultur clubbing pada saat itu sangat gila dan seru, dan saat itu ditangkap dengan baik di sini, di episode ini ya, di artikel ini. Nightlife ya sesuai kultur juga pada saat itu. Kalau boleh mengacu ke Britpop pada peralihan 90-an, memang band-bandnya banyak yang beralih ke masuk clubbing, ke dalam klub gitu ya. Jadi ada Hacienda dengan acid house, apa sih itulah Biggie, musik-musik yang dance. Kemudian gara-gara pengaruh drugs juga ya, ini juga yang terjadi di Indonesia ya, secara nggak langsung masuk banget ke sini. Saya ingat banget anak-anak bandnya akhir 90-an, saya juga gitu ikutan ngeband. Shelly, The Bride. Nah, Shelly ini beralih jadi Electrofax. Ya intinya gitulah. Pada saat itu kultur band-bandan sangat blending dengan DJ, dimana kita biasanya ngeband, kemudian terakhirnya ditutup dengan DJ-DJ-an ngebawain musik-musik 90s lah, Britpop. Dan gitulah kita dance, terus anak-anak bandnya juga pada nge-DJ, dan saat itu juga ada Future, Anton segala macem, mulai rame, Bar 69 segala macam, dan semua itu di cover di sini, keseruan itu. Fashion show ada, iya, terus nonton band, kemudian DJ-an, ada fashion show tiba-tiba di tengahnya. Crazy time, seru banget. Ini Ripple, beberapa Ripple yang ada di tangan saya ini dari ini 4, kemudian 5, ini juga ngehe banget, geblek. Rasanya pertama kali lagi ada yang membahas Indonesia 70-an setelah Aktuil, kayaknya cuma di Ripple deh, terutama di tahun itu ya, 2000-an atau 90-an akhir. Itu tiba-tiba ada Gito Rolis dan Dedi Setanza jadi cover. Terus juga ada Synthesizer, kemudian ada Space Odyssey 2001, sebuah film cult Stanley Kubrick. Di sini saya blown away banget sih. Kalau nggak salah, saya pertama kali diinterview sama David Tarigan di sini. Waktu itu saya udah mulai sama ngeband dengan The Bride,
wait, saya cari dulu. Saya diinterview oleh David Tarigan, dan pertama kali saya ketemu oleh The Man David Tarigan yang sekarang mendirikan Irama Nusantara. David Tarigan, si Kamus Berjalan, salah satu hero saya pada saat itu. Lu kalau dengar masih gatek ya, Fit ya. Eh, wait, kok nggak ada ya? Ya intinya juga di situ, gara-gara saya diinterview, dari awalnya saya mulai baca-baca jadi penggemar setia Ripple ya, penggemar berat. Di sini adalah edisi ke-6, masih covernya nggak jelas. Juga ini yang brengsek, cover edisi 7. Edisi 7 itu, ini tuh Arin, kalau nggak salah. Arin Sunario. Iya, lo kebayang nggak sih orang dengan sangat jauh dari figur foto model rupawan ganteng tiba-tiba jadi cover? Ya inilah perlawanan kami di era 2000-an dengan font pink. Jeng Tono, siapa pula Tono? Wait, udah mulai ada ini Resurrection nih, ada saya dengan The Bride sebelah kanan. Ini dia. Mungkin habis ini ada wawancara saya di sini. Ya seru banget sih, ini ada kayak ada Poptastic, event yang indie pop paling memorable di Bandung ya. DJ, band, terus ini kompilasinya, Poptastic. Salah satu hal yang seru juga adalah ini ya, tugas akhir Satria NB, berciuman dengan Otong Koil. Satria NB adalah editor-in-chief Ripple dan Pure Saturday terakhir. Kemudian yang berikutnya ada Ripple The End, ini juga masih masa bodoh banget. Siapa ini? Ada beruang maskot, kemudian ada iri brokoli, tulisannya "Fuck me I'm famous". Kayaknya waktu itu berkaitan dengan ini ya, berkaitan dengan Fuck Sheila on Seven, atau yang waktu itu si iri brokoli pakai kaos itu terus jadi heboh. Ya ini merespon itu kalau nggak salah ya, "Fuck me I'm famous". Ini juga dengan gaya visual yang seru banget, apa namanya, grafisnya ya. Saya ingat banget di sini juga pertama kali berkenalan dengan betapa coolnya font Arial. Nggak cool sih, maksudnya ya Arial bisa begitu ya. Dan saya selalu senang artikel kayak gini yang ini siapa, terus kenapa dia diangkat. Tapi Ripple selalu punya angle-angle menarik gitu, kayak aneh tapi pasti seru untuk diangkat. Dan ini juga sangat membuka mata bahwa anjir, ada dunia lain di luar yang ditawarkan arus utama yang ya keren aja gitu. Keren aja kita punya dunia sendiri. Keren aja kita punya segala sesuatu yang cool aja, beda dari yang pilihan-pilihan yang dipaksakan. Pilihan yang ada. Ini juga salah satu, ada katalog di sini. Yang seru adalah di sini Ripple udah mulai dekat sama brand. Ini adalah salah satunya Reef. Ya namanya juga subculture ya, BMX, skateboard, surfing, ya kena juga brandnya di situ. Bersinggungan, dan lucunya nggak dikontok-kontokan sih antara Uncle 347, kemudian Oval, brand-brand lokal dengan brand-brand luar itu ya, asik-asik aja. Ini adalah edisi ke-9. Ini bokapnya Iyo. Oh iya, yang saya ingat juga dari ini adalah ada pada saat itu promonya seru banget. Mereka ngeprint hitam putih dengan grafis yang ya gini lah, grafis ala Ripple, tempel-tempel di pohon, tempel-tempel di mana-mana gitu. Ripple 9 out now. Saya yang salah satu yang ngeh adalah ini,
yang kayak anjrot sih, anjrot, anjay. Siapa lagi nih jadi cover, bawa bapak tua, agak botak, jidatnya gede, pakai kaos Black Sabbath pula. Ternyata ini covernya ini, dan ini adalah bokapnya Iyo. Dan ini adalah refleksi Iyo ketika ia ulang tahun kalau nggak salah. Ulang tahun terus dia galau dengan umur. Ya udah aja dipasang foto bokapnya di sini karena dia merasa semakin tahun semakin mirip jadi bokapnya. Ini ada di sini diceritain sama dia. Siapa lagi nih fotonya di kandang babi? Iya, ini juga kalau nggak salah memasuki tahun baru ya, tahun 2001 kalau nggak salah udah mulai, apa 2002. Soalnya ini ada Happy New Year, dan ini Nishkra alias Nana, the guy who brought us everything, membawa masuk berbagai macam kultur ke Bandung, hal-hal baru. Oh ya, 2002. Ini ada liputan Pupen waktu last show, konser terakhir mereka. Itu juga ajaib sih. Saya yang what? Siapa itu Pupen? Kok bisa sebesar itu? Ramai sekali waktu pembubaran. Dan di situ saya mulai jauh lebih tertarik dengan Ripple dan ingin banget bisa nulis di sini. Terus juga dengan artikel-artikel yang nyeleneh tentunya ya. Salah satu yang seru juga adalah review band. Pada satu band-band udah mulai seru, band-band lokal, terus membahas band-band luar juga yang kita sering kali tahu ini siapa pas didengerin, wih seru banget, wih keren banget, dan jadi kiblat baru tentunya. Kemudian berikutnya adalah edisi 10, ini juga masih ngehe banget. Buluan, perut, gendut, tato, ada yang menyembul sedikit. Celana warna pink, Pip. Ini tentang ngebahas tentang behind the scene ya, orang-orang di balik industri musik. Jeli banget mereka untuk ngangkat tema ini, karena sebelumnya mungkin udah pol-polan bahas soal apa namanya, musisinya, the stars. Jadi mereka ngebahas di baliknya itu, dan ini keren sih. Ini fashion show, ini fashion page, spread fashion page, ya itulah namanya. Keren banget sih. Terus juga nah ini juga foto-foto seksi yang kemudian menjadi andalan Ripple, kayak penokohan kalau atau afirmasi bahwa kami sudah dewasa, kami berhak melakukan apa saja, kayak bebas. Uncle 347 juga udah mulai bermain-main dengan grafisnya yang asik. Nah kemudian setelah dari sini saya pengen banget nulis, menawarkan, kalau nggak salah sempat beberapa kali menawarkan nulis, tapi nggak ketemu aja. Karena tulisan-tulisannya begitu absurd, ngaco, liar, sangat nggak mainstream, shocking sih. Sampai akhirnya saya menemukan formula cara menulis yang ekstrim yang bisa membuat saya diterima di Ripple, dan maksudnya oh oke, kayak gini ya cara nulisnya.